Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga, Injil Matius pasal 6 ayat 33. Kita baca sebanyak 3 kali dan biarlah ini menjadi dasar kebenaran yang akan menjadi pegangan kita dan juga tujuan hidup kita yang kita cari di tahun 2026. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2025 telah berlalu dan tahun itu tidak mungkin akan terulang kembali. Semua yang telah terjadi hanya bisa dikenang. Semua apa yang telah dilakukan hanya bisa diingat kembali. Semua hal yang telah kita buat, kita tidak mungkin buat lagi kembali. Kenapa? Karena tahun 2025 telah berlalu, hanya bisa diingat dan tinggal hanya sebagai sejarah di dalam kehidupan. Besok engkau dan saya bercerita, tahun 2025 Bapak telah melakukan ini, Bapak telah melakukan ini, Bapak telah melakukan ini, Mama telah melakukan ini. Itu hanya bisa diceritakan dan tidak bisa diulang kembali. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di awal firman Tuhan saya menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh umat Tuhan, kepada seluruh jemaat Karmel, atur waktu di tahun 2026 dengan baik, dengan hati yang bijaksana, supaya segala yang baik dari Tuhan engkau tidak akan kehilangan daripadanya. Amin. Atur waktu dengan baik untuk beribadah. Atur waktu dengan baik supaya engkau dan saya bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya tahu bahwa kita punya kesibukan yang sangat tinggi, tetapi hanya orang yang punya hati yang bijaksana yang bisa mengatur waktu dengan baik untuk kehidupan yang lebih baik, tujuan hidup yang mulia. Bapak Ibu Saudara, ada 2 wilayah yang menjadi sasaran iblis, sasaran setan yang membuat kita menjadi khawatir di dalam kehidupan ini. Pertama adalah wilayah makanan dan minuman. Yang kedua adalah pakaian atau fasilitas kebutuhan yang dipergunakan oleh manusia. Ini bisa kita temukan dalam catatan Alkitab, memberikan keterangan yang sangat banyak kepada kita, di mana umat Tuhan, orang Israel meninggalkan Tuhan, bersungguh-sungguh dengan Tuhan hanya dalam 2 masalah ini, masalah makan dan masalah minuman. Bapak Ibu Saudara, misalnya kita bisa lihat di dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 memberikan keterangan kepada kita, catatan Alkitab, bahwa ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ada air di sana, tapi airnya pahit. Ya, di Mara ada air, tapi airnya pahit. Karena pahit, karena mereka tidak bisa minum, maka mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Apa yang kami minum? Musa, apa yang kami minum? Harun. Kemudian di pasal 16, di padang Gurusin mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa karena makanan. Perhatikan yang tadi yang disungutkan apa? Air. Sekarang berubah meningkat lagi menjadi makanan. Dan nanti meningkat lagi apa? Setelah ada makanan, apalagi yang disungutkan, apa yang dipakai. Bapak Ibu Saudara, engkau punya A hari ini, engkau punya rumah hari ini, pasti akan engkau inginkan rumah yang lebih besar lagi. Engkau punya motor hari ini, pasti engkau ingin mempunyai kendaraan
yang lebih besar daripada itu juga di waktu yang akan datang. Kenapa? Karena hidup ini ya tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Selalu dikhawatirkan, selalu ditakutkan apa yang kami pakai kurang terus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini mental orang Israel. Apa yang mereka katakan kepada Musa, lebih baik kami di Mesir, kami akan makan daging, kami berdiri di samping kuali besar yang ada dagingnya, yang ada sayur-sayurnya, yang ada wortelnya. Kami sehat, kami kuat. Tapi mereka tidak sadar bahwa di saat yang sama mereka sedang dibudak oleh Firaun di Mesir. Bapak Ibu Saudara, orang yang terus menginginkan hal-hal yang duniawi secara tidak sadar pada saat yang sama sedang diperbudak oleh keinginan dunia yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Firaun sengaja memberikan mereka makan yang banyak supaya mereka tidak mau melarikan diri dan mau keluar daripada Mesir. Mengikat mereka supaya mereka tidak memberontak, kasih makan yang baik. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Karena tujuan hidup kita bukan untuk dunia, tapi tujuan hidup kita adalah kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal tujuan Tuhan itu sangat baik bagi mereka sebenarnya. Ya, tujuan Tuhan apa? Supaya status mereka menjadi budak, menjadi orang merdeka. Dan mereka tidak ada di Mesir. Tapi tujuan hidup mereka yang Tuhan tentukan bagi mereka di tanah yang Tuhan janjikan. Di mana? Di Kanaan, bukan di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang yang sudah diikat pikirannya, otaknya dicuci oleh semua hal yang berkaitan dengan dunia. Dikasih tahu yang benar, dikasih tahu yang lebih menguntungkan, mereka tidak mau. Dikasih coklat, dia mau batang pisang. Dikasih emas, dia bilang ini bukan emas, ini batu. Orang bilang ini batu, dia bilang ini bukan, ini emas. Bapak Ibu Saudara, orang hari ini tak tahu membedakan mana emas, mana yang batu. Ya, nah, itu sebabnya barang-barang hari ini banyak yang palsu-palsu tapi orang banyak beli. Kenapa? Karena mereka suka harga yang murah. Lalu mereka tidak perhatikan, orang bilang ini asli. Dengar harga saja, bilang asli. Itu kita mikir, ini betulkah tidak? Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana emas, mana perak, mana yang lebih utama, dan mana yang tidak terlalu utama di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ingat kata Yesus. Dia berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita betul perlu roti, makanan, minuman, pakaian. Tetapi bukan itu yang menjadi hal yang paling utama yang kita cari di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena itu juga kita punya roti yang banyak, punya pakaian yang banyak. Tadi pagi saya lihat baju saya di dalam lemari sungguh mati. Orang kasih, keluarga kasih. Tahun ini saya tidak pernah beli baju tapi di lemari banyak sekali. Karena orang kasih. Saya bilang ini baju ini mau dikemanai. Dipakai pun tidak bisa satu kali semua. Yang saya bisa pakai hanya bisa satu jas sekali. Saya tidak mungkin double jas hari ini. Dasi hari ini. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Hanya satu yang kita bisa pakai setiap hari. Tidak bisa dua. Kecuali Bapak Ibu mau pakai jaket. Nah, itu lain soal lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu makan, pakaian, minuman, tapi bukan itu yang utama. Yang paling utama adalah kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pertama, karena tujuan hidup kita bukan untuk dunia. Bukan untuk makan supaya hidup. Atau hidup untuk makan. Tapi tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah, dan itu sebabnya karena tujuan hidup kita kerajaan Allah, maka kita harus mencari kebenarannya. Menghidupi firman-Nya, melakukan firman-Nya. Saya mau tanya hari ini, siapa yang mau masuk dalam kerajaan Allah? Semua ingin masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita di awal tahun ini, apa yang kita cari di tahun 2026? Apa yang terutama di dalam kehidupan ini? Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, saya bukan mengatakan kita tidak perlu uang. Tapi bukanlah uang segalanya di dalam kehidupan. Saya membaca satu kalimat yang mengatakan, iya betul, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Saya mau tanya, bayar keselamatan pakai uang kan tidak? Maka uang bukan segalanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita mencari dahulu kerajaan Allah? Karena tujuan kita, ending kita, akhir hidup kita adalah kerajaan Allah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya engkau dan saya terbebas dari kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak percaya? Orang yang tidak mengenal Tuhan, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Saya tidak tahu berapa orang yang khawatir hari ini karena menginjakkan kaki di tanggal 1 Januari. Dia sudah mulai mikir, anak sekolah mulai masuk ini nanti tanggal berapa, minggu depan. Lalu mulai bayar SPP, mulai bayar lagi uang masuk. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan bebas daripada segala kekhawatiran. Kenapa? Karena Allahmu dan Allahku di dalam Yesus Kristus yang engkau percayai dan saya percayai, Ia akan memelihara engkau seperti burung di udara dan juga bunga bakung di ladang. Apa yang kau khawatirkan? Bapak Ibu Saudara, waktu anak kami Evata masuk sekolah, ya saya tidak tahu ambil uang dari mana. Jujur dari dalam hati, mau pinjam juga malu hati, pendeta baru. Mau pinjam, dia bilang percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu itu uang sebanyak itu yang saya tidak bisa dapatkan sebenarnya. Tapi Tuhan kirim bawa, hamba Tuhan ini ada berkat sedikit. Saya bilang puji Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tahun 2025, ya di akhir bulan Desember. Saya tidak tahu ini ambil dari mana, kita open house lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi berkat Tuhan selalu ada. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat kemarin ya, kita menikmati berkat Tuhan bersama. Tidak kekurangan, makan berlebihan. Saya panggil anak-anak, mari makan, ada berkat Tuhan yang Tuhan titipkan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan bebas dari kekhawatiran dunia yang ditakutkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan ini bukan omong kosong, bukan cerita, tapi real yang telah saya dan keluarga alami dan mungkin Bapak Ibu semua alami. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita cari dunia, cari hal-hal yang dunia, mengutamakan hal-hal yang dunia, selesai hidup kita. Ya, bukan kita hanya khawatir terus dalam dunia ini, tetapi ending kita binasa di dalam kekekalan. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk mencari dan mendahulukan kebenaran Allah, karena memang kita hidup untuk kebenaran Allah. Yang mengatur hidup kita, menjadi standar hidup kita, boleh tidak, bukan dunia. Yang mengatakan ini benar, salah, bukan saya, bukan Bapak Ibu, bukan dunia, bukan aturan pemerintah. Tapi kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan,
Jangan mencuri, maka jangan mencuri. Jangan membunuh, jangan membunuh. Jangan berzina, jangan berzina. Alkitab mengatakan itu kepada kita. Dan kita harus menghidupi itu menjadi ketetapan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, baru-baru kemarin saya bersama dengan salah seorang lalu diskusi. Bapak Ibu Saudara, dunia itu begitu kacau sekarang. Ya, dia mengatakan bahwa ada satu istilah yang muncul hari ini. Saya bilang, apa itu istilahnya? Jangan terlalu rohani. Begitu. Jangan terlalu rohani. Waktu saya dengar itu saya kaget. Wah, jangan terlalu rohani maksudnya apa? Oh, berarti bolehlah kompromi sedikit begitu ya. Berbuat dosa sedikit-sedikit, setengah-setengah. Nanti hari Minggu datang ke gereja dan minta pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah cara dunia untuk merusak umat manusia di atas permukaan bumi ini. Itu sebabnya kita harus mendahulukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa kita diciptakan bukan untuk dunia. Kita diciptakan bukan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Kita diciptakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara ingat bahwa tujuan hidup kita bukan untuk dunia. Ya, aturan dan ketetapan hidup kita bukan diatur oleh dunia, tapi diatur oleh ketetapan firman Tuhan. Hati-hati di media sosial yang sekarang ada yang namanya istilah viralisasi. Orang yang viral, sesuatu yang viral, kadang-kadang orang tidak mikir ini betul, tidak seleksi ini salah, tidak seleksi ini sesuai. Semua karena sudah viral, semua dianggap benar. Hati-hati. Ini logaritma media sosial yang merusak generasi anak muda, generasi masa depan hari ini. Hati-hati. Segala sesuatu yang dilihat, yang diterima, pikir dan juga lihat, dengar dengan baik, supaya kita tidak ikut membagikan dan melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru 1 Januari 2026. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita berdoa.